Soal yang ketiga ialah sebutkan dan jelaskan apa saja yang terjadi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Berikan contoh dan ayat Alkitabnya. Jadi di sana jawabannya adalah sebutkan pada waktu Tuhan Yesus datang. Jadi Yesus datang, apa yang terjadi pada waktu itu? Tentu akhir zaman. Tentu sudah selesai, tanda-tanda akhir zaman sudah selesai terjadi. Dan pada waktu itu memang di dalam Kisah pasal 1 dijelaskan bahwa Yesus akan datang seperti Yesus naik ke atas surga. Memang dinyatakan bahwa Yesus Kristus akan menyatakan dirinya dalam kemuliaannya. Tapi waktu saat itu terjadi, apa yang peristiwa atau apa yang terjadi pada waktu itu? Pertama adalah adanya kebangkitan orang mati, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Yang kedua, adanya penghakiman dan sekaligus penghukuman. Yang ketiga, adanya kehidupan di langit dan bumi yang baru. Satu momen pada hari kedatangan Tuhan, 3 peristiwa itu terjadi. Pada waktu kebangkitan, yaitu dibangkitkan, maka ada tubuh yang mulia bagi orang percaya dan tubuh yang binasa bagi orang yang tidak percaya. Lalu dinyatakan kehadiran mereka, kita semua umat manusia, di hadapan takhta pengadilan Tuhan yang pada hari kedatangan Tuhan itu berlangsung dan dilaksanakan penghakiman. Penghakiman menyatakan penghakiman final di mana setiap orang dihakimi menurut perbuatannya dan setiap orang akan mendapatkan hukuman ganjaran. Bagi orang yang tidak percaya akan menerima hukuman kekal selamanya di api neraka bersama setan dan roh jahat. Sedangkan bagi orang yang percaya, penghukumannya sudah digantikan oleh Kristus dan pada hari itu dinyatakan suatu pengampunan yang sempurna, suatu penyataan iman tentang kebaikan Tuhan, kehidupan yang kekal, dan selanjutnya orang-orang yang percaya yang dibenarkan diadopsi menjadi anak Allah ini dibawa, ditaruh dan diletakkan di langit dan bumi yang baru, di mana di sana ada damai sejahtera sukacita. Sorga turun, di mana Yerusalem baru dari sorga turun ke bumi yang baru dan langit bumi yang baru. Dalam hal ini jadi bukan kita naik ke sorga, tapi dari sorga turun Kristus, turun kota Yerusalem yang baru ke bumi, ke langit yang baru. Dan di langit dan bumi yang baru akan ada kehidupan untuk selama-lamanya bagi orang percaya dan semua yang ada di atas bumi yang baru tersebut. Perihal contoh ayat Alkitabnya dapat kita lihat dari 1 Korintus pasal 15. Di sana dari ayat 1 sampai 58 ada ayat-ayat yang memberikan dukungan. Kemudian juga di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai ayat-ayat berikutnya. Kemudian juga di dalam Lukas dan juga Injil Yohanes serta di dalam kitab Wahyu pasal 20, 21 dan 22. Soal yang keempat, sekalipun sudah banyak tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali, mengapa Tuhan belum datang kembali? Berikan alasan alkitabiah, teologis, dan logisnya. Jawabannya, karena ada tanda-tanda kedatangan Tuhan yang belum digenapi. Seperti berita Injil, Yesus Kristus belum seluruh umat manusia mendengar, baik yang di pedalaman, di kota besar, di berbagai benua, di berbagai negara. Dan tentunya juga kita belum melihat adanya satu oknum antikris yang menunjukkan keantiannya kepada Kristus. Memang sudah ada pengajaran antikris, sudah ada institusi atau orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus sebagai antikris, tetapi satu oknum yang sungguh-sungguh menentang Kristus itu belum hadir. Tentulah Tuhan belum datang kembali karena memang waktunya belum tiba dan memang tidak ada seorang pun yang dapat tahu kapan Tuhan datang kembali. Dan tentu alasannya secara alkitabiah ada tertulis di dalam khotbah Yesus tentang akhir zaman dan di dalam kitab Wahyu, bahkan di dalam surat-surat Paulus. Secara teologis, kedatangan Kristus karena
tidak datang karena memang belum datang. Mengapa belum datang? Memang belum selesai. Dan banyak umat Tuhan yang belum kembali kepada Tuhan. Di sini memang ada orang-orang yang dari keturunan Israel yang belum kembali kepada Tuhan. Sisa-sisa Israel yang belum kembali kepada Tuhan. Masih banyak. Dan secara logis, ya memang kita bisa pikirkan kalau dia sudah datang, maka pasti kita tidak bisa lagi menjawab pertanyaan yang kita ajukan ini. Soal kelima, mengapa orang Kristen percaya bahwa setelah kematian ia akan berada di Firdaus dan ketika ada kebangkitan berada di langit dan bumi yang baru? Berikan alasan dan dasar Alkitabnya. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji. Contohnya orang yang disalibkan bersama dengan Yesus di Bukit Golgota. Seorang penjahat yang mana Tuhan Yesus mengatakan, hari ini kau bersamaku di Firdaus. Dan disinilah memberikan suatu perbedaan antara Firdaus, sorga, dan langit dan bumi yang baru. Jadi Firdaus itu bukan sorga, Firdaus juga bukan Taman Eden. Firdaus adalah tempat masa antara, di mana orang-orang yang meninggal mendahului kita ada di sana beristirahat, menantikan kebangkitan Kristus pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan mengapa mereka yang percaya itu akan dibangkitkan berada di langit baru? Ya karena janji Tuhan. Jawabannya karena Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa siapa yang percaya kepadanya akan berada di Firdaus, di masa antara, dan berada di langit dan bumi yang baru untuk selamanya pada waktu kebangkitan yang mana Tuhan menyatakan kebangkitan pada hari kedatangannya. Dan ini dituliskan dengan jelas di dalam Alkitab seperti yang sudah dinyatakan. Dan janji-janji Tuhan pasti digenapi. Sudah kita terima dengan iman dan akan diberikan penggenapannya di dalam kehidupan orang percaya. Jadi tidak ada alasan lain kecuali Tuhan berjanji, Tuhan menyatakan itu kepada kita. Dan dengan iman kita menerima janji itu dan percaya. Dan kalau kita bisa percaya dengan iman, berarti itu adalah karya Roh Kudus di dalam hati setiap orang percaya.